Lantas bagaimanakah perkembangan penyelidikan kasus 4 mayat di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat? Kami akan membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan. Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Haris, apakah sudah ada titik terang penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini? Sementara kita masih mendapatkan hasil secara lisan, belum secara resmi tertulis dari pihak dokter forensik. Jadi keterangannya masih sama, bahwasannya tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan, kemudian berikutnya tidak ditemukannya sisa makanan di dalam organ, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel hati untuk dilaksanakan tes toksikologi. Demikian, Pak. Oke, berarti masih menunggu hasil otopsi yang utuh ya, Pak. Kapan kira-kira hasil otopsi keluar, Pak? Betul, kami sifatnya menunggu hasil otopsi yang dilaksanakan oleh tim forensik dokter Polri di Kramat Jati. Demikian, Pak. Oke. Tapi dari kondisi jasad, apakah bisa diperkirakan kapan sebetulnya para korban ini meninggal? Berdasarkan keterangan penyidik pada saat melakukan otopsi dan informasi dari dokter, kurang lebih di atas 2 minggu kondisi jenazah saat ini. Diperkirakan kematian di atas 2 minggu. Di atas 2 minggu, kemudian keempat korban ini meninggal dalam durasi waktu yang berbeda-beda begitu ya? Demikian, Pak. Baik, jadi kalau dari hasil forensik sementara, apakah memang karena tidak ada sisa makanan di dalam lambung, tapi bagaimana dengan residu bius? Karena ada dugaan pembiusan di sini. Itu masih apapun. Jadi segala macam sesuatu yang dimungkinkan telah diambil sampel baik hati maupun organ-organ lainnya untuk dilakukan pengujian di laboratorium sehingga kita dapat memastikan betul penyebab kematian daripada korban ini apa nanti. Oke, tapi dari pengamatan sementara ini para korban diduga meninggal dalam waktu yang berbeda-beda. Itu bagaimana bisa disimpulkan demikian, Pak? Jadi pada saat kami melakukan olah TKP, antara 2 jenazah yang kita duga RG dan RN ini bentuk pembusukannya hampir sama. Kondisinya hampir seperti mumi kering, sudah hampir habis, tidak ada lagi cairan yang ada di jenazah. Kemudian untuk korban BG yang di ruang tamu itu kondisinya masih ada cairan yang tersisa. Kemudian untuk kondisi mayat Dian DF ini itu lebih segar dibanding bentuknya lebih segar daripada yang di ruang tamu. Demikian, Mbak. Jadi sehingga kita bisa membedakan kondisinya secara kasat mata saja sebenarnya. Tapi secara pasti nanti dokter forensik lah yang menentukan kira-kira jenazah ini masing-masing meninggalnya kapan. Oke, jadi 4 jenazah ini, Pak, kondisinya berbeda-beda, kemudian juga ditemukan di lokasi yang berbeda-beda ya, Pak? Betul. Di dalam satu rumah ya, Mbak, di dalam satu rumah, tapi tidak dalam satu posisi yang sama. Misalnya yang satu ada di ruang tamu, yang 2 ada di kamar yang satu, yang satunya di kamar yang satunya. Oke, terpencar-pencar. Tapi ada satu kondisi jasad yang sampai mengering ya, Pak? Iya, dua kondisi jenazah yang hampir sama bentuknya, kurang lebih seperti ya hampir mengering. Yang kita duga lazim sebagai tidak, Pak? Kalau perkiraan waktu kematian adalah 2 minggu, lazim tidak kondisinya sudah sampai mengering seperti itu? Nah, kita temukan hasil informasi 2 minggu lebih itu dari dokter. Jadi dokter yang menyampaikan dan dokter forensik menyampaikan kurang lebih di atas 2 minggu. Demikian. Baik. Kurang lebih di atas 2 minggu, kemudian hasil dugaan sementara adalah karena kelaparan, sudah lama tidak mengkonsumsi makanan apapun.
Tapi apakah mungkin di dalam rumah ini tidak ada sama sekali bahan pokok makanan ataupun minuman yang tersedia di sana? Bukti apa yang bisa menguatkan kalau dugaan sementara ini karena kelaparan? Hasil pengecekan pelaksanaan olah TKP kami kemarin, untuk pada saat melakukan pengecekan kami tidak menemukan beras, sisa makanan terakhir. Di dalam kulkas kami juga memeriksa tidak ada sisa-sisa makanan yang tersisa di kulkas kosong. Kemudian di rice cooker itu tidak tersedia nasi, hanya air putih. Kemudian kami mencoba buka di belakang di bagian dapur itu, seluruh alat masak masih tersusun rapi. Ya kurang lebih begitu, Mbak. Apakah mungkin bunuh diri secara bersama-sama? Kami tidak mau berspekulasi, kami menunggu hasil forensik seperti apa nanti akan kami simpulkan dan ditambah dengan hasil keterangan dari pemeriksaan saksi di TKP. Baik, kalau begitu terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Haris Kurniawan. Kita tunggu bersama bagaimana hasil penyelidikan dan juga otopsi dari para korban ini.